Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rakib Jamari. Tanggal 2 Ramadan, Selasa tanggal 2 Ramadan ini ingin menghafal ayat-ayat Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذو مرة فاستوى. Artinya, malaikat Jibril yang mempunyai akal yang cerdas dan dia menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rupa yang asli ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Wa huwa bil ufuqil a'la. Sedangkan pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Jibril berada di ufuk yang tinggi. Tsumma dana fatadalla. Kemudian Jibril mendekat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tambah mendekat lagi. Fakana qaba kausaini au adna. Maka jadilah Jibril itu semakin dekat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekatnya seperti dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Nah, di sini ada kata-kata kausaini, dua anak busur panah. Au adna, bahkan lebih dekat dibandingkan dengan anak panah dengan busurnya. Fa'auha ila abdihi ma auha. Lalu Jibril menyampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang telah diwahyukan oleh Allah. Kaum muslimin yang berada di seluruh Indonesia, di Nusantara, bahkan Singapura, Indonesia, Malaysia, Brunei, bahkan di Thailand, di mana-mana saja suara saya dapat didengar. Yang saya baca ini adalah surat An-Najm atau Wan-Najmi, surat yang ke-53 dari ayat 7, ayat 6, 7, 8, 9 dan 10. Ayat ini bercerita tentang peristiwa Mi'raj. Kalau peristiwa Isra itu
adalah di dalam surat Bani Israel, surat Al-Isra. Tapi ini adalah surat An-Najm yang berbicara tentang Mi'raj. Nah, untuk lengkapnya surat An-Najm ini saya akan bacakan mulai dari ayat yang pertama beserta artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-najmi idza hawa. Demi bintang ketika terbenam. Maksudnya ketika pada subuh hari yang kelihatan adalah matahari, sedangkan bintang-bintang terbenam. Akan tetapi bintang-bintang terbenam di sini maksudnya bukanlah karena dia terbenam seperti rembulan. Terbenam di sini maksudnya dalam pandangan kasat mata atau terbenam secara semu, yang sebenarnya bintang itu ada di situ. Yang terbenam di sini maksudnya tidak nampak lagi oleh manusia. Saya ulangi. Wan-najmi idza hawa. Demi bintang ketika tidak lagi menampakkan diri. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kawanmu Muhammad tidaklah sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan tidaklah yang diucapkannya itu, yang diucapkan oleh Muhammad itu adalah Al-Quran, tidaklah menurut hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuturkan kata-kata menurut kehendak hawa nafsunya, bukanlah berdasarkan keinginannya. Itu ayat yang ketiga. In huwa illa wahyu yuha. Ucapan Muhammad itu hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi apa saja yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah merupakan wahyu. Jadi kesimpulannya, hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah itu sebenarnya adalah merupakan wahyu. Nah, hadis itu wahyu dari Allah, Al-Quran juga wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya, Al-Quran itu wahyu Allah, seluruh lafaznya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hadis itu diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan lafaznya adalah dari beliau sendiri. Lafaznya itu menurut
logikanya yang cerdas, lughat bahasa Arabnya yang fasih, itulah ada merupakan hadis. Hadis itu pun ada lagi namanya hadis qudsi yang mengisahkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah tauhid dan masalah-masalah gaib yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga yang berkaitan dengan manusia. Tapi pada umumnya itu hadis-hadis qudsi itu hadis-hadis yang banyak berkisah tentang gaib, tentang alam gaib, hal-hal yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia, maka diberikan tuntunan di dalam hadis, namanya hadis qudsi. Hadis qudsi ini kebanyakan tentang tauhid. Sedangkan hadis yang kedua adalah hadis yang lafadznya langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada hadis tentang akhlak, tentang ibadah, tentang hukum, banyak lagi tentang muamalah, tentang kehidupan sehari-hari, dan ada juga tentang tauhid. Tapi pada umumnya hadis-hadis yang selain dari hadis qudsi itu menjawab tantangan yang terjadi di dalam masyarakat pada waktu itu dan berguna untuk iktibar masyarakat seluruh dunia sampai akhir zaman. Itu bedanya. Jadi kaum muslimin, jamaah kaum muslimin seluruh dunia, para pendengar sekalian, rupanya ayat Al-Quran yang kita baca di bulan suci Ramadan ini memberikan peringatan kepada kita bahwa sesungguhnya bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu semuanya. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa dzu marratin fasawwa wa huwa bil ufuqil a'la. Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini adna فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى Sadaqallahul 'azim.
Kaum muslimin, para pendengar sekalian, ayat Al-Quran yang dibacakan ini surat An-Najmu. An-Najmu artinya bintang. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, apabila kita menyebut bintang, maka ini adalah surat yang ke-53. Ada kawannya lagi, surat Al-Qamar, surat yang ke-54, artinya rembulan. Nah, ada lagi surat As-Sams, surat At-Takwir, surat yang ke-81. Nah, ini luar biasa. Ini Al-Quran bercerita tentang bintang, tentang rembulan, tentang matahari. Nah, ternyata benda-benda langit yang disebutkan dalam Al-Quran ini luar biasa hebatnya. Apabila kita pelajari, kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang tinggi pula. Misalnya mau memasuki bulan suci Ramadan, kita diperintahkan supaya melihat anak bulan. Di mana anak bulan itu dilihat adalah di sebelah barat ketika matahari terbenam, maka kelihatanlah ufuk. Nah, di ufuk itu kelihatanlah anak bulan Ramadan. Ketinggiannya apabila mencapai 2 derajat itu berarti sudah masuk bulan Ramadan. Tapi apabila belum sampai 2 derajat, kesepakatan para ulama itu belum masuk bulan Ramadan, maka digenapkan bulan Sya'ban 30 hari. Nah, ternyata melihat rembulan ini mempunyai ilmu pengetahuan. Cara melihatnya pertama dengan mata telanjang, mata terbuka, yang kedua bisa dengan teropong. Tapi ada lagi melihat dalam artian kedua, yang ketiga, yakni dengan ilmu hisab, ilmu perhitungan atau ilmu falak, tanpa melihat terus-menerus, hanya dengan belajar atau memperkalikan, memahami rembulan pada yang sebelumnya, perjalanan matahari sebelumnya. Karena perjalanannya teratur, maka dapat diambil perhitungan-perhitungan yang cermat untuk ratusan tahun yang akan datang. Tapi itu adalah cara melihat yang ketiga, melalui perhitungan matematika. Nah, ternyata kalau kita pelajari surat bintang ini, surat An-Najmu, luar biasa hebatnya. Apalagi di dalam ayat surat An-Najmu ini bercerita tentang mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didampingi oleh malaikat Jibril. Nah, yang disebut dan malaikat Jibril itu membawanya wa huwa bil ufuqil a'la. Malaikat Jibril itu berada pada ufuk yang tinggi. Summa dana fatadalla, kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat. Dia menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Kaum muslimin yang berbahagia. Nah, ini surat bintang. Bintang itu rupanya warnanya banyak. Paling kurang ada 7 warna bintang. Bintang yang paling jauh, kata para ilmuwan, itu warnanya kebiru-biruan, agak biru. Nah, apa dia 7 warna bintang itu? Me, jin, ku, hi, bi, niu. Me, jin, ku, hi, bi, niu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Ada 7. Nah, ini luar biasa. Warna adalah 7. Surat Al-Fatihah juga 7. Hari dalam satu minggu juga 7.
dan kemudian nada suara musik itu juga 7. Do, re, mi, fa, so, la, si. Kalau do balik lagi pada yang pertama juga ada 7. Luar biasa. Lintasan atom yang mengelilingi foton, yang mengelilingi inti atom juga paling banyak itu ada 7 lintasan. Paling sedikit ada 1 atau 2 lintasan. Proton, neutron, dan elektron yang mengelilingi inti atom itu banyak pula lintasan-lintasannya, sebagaimana lintasan planet mengelilingi matahari. Masya Allah. Jadi ilmu pengetahuan dari Al-Quran ini membuka cakrawala kita tentang ruang angkasa. Nah, rembulan yang kita lihat menjelang masuknya bulan Ramadan itu luar biasa. Dia mempunyai pengaruh kepada bumi. Pertama, pengaruh rembulan kepada bumi ialah menarik air di bumi, air laut mendekat kepada bulan. Jadi ketika air pasang itu ada rembulan di atas, apakah siang atau malam hari. Kenapa? Karena rembulan itu menarik air dengan gravitasinya. Itu sebabnya rembulan itu diletakkan oleh Allah jauh dari bumi. Berapa jauhnya? Jauhnya 1,5 detik kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya 1 detik lebih kurang 300.000 km. 1,5 detik berarti 450.000 km. Nah, jadi jaraknya dari bumi ke rembulan lebih kurang 450.000 km. Coba bayangkan kalau hanya 1.000 km dekatnya kepada bumi, mungkin air seluruh yang ada di bumi ini naik ke bulan karena ditarik oleh bulan. Bagaimanalah kehidupan bumi ini tanpa air? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada makhluk yang di bumi, dibuatnya keseimbangan, bahwa rembulan tidak menarik seluruh air ke permukaan bulan, tetapi dia hanya ditarik sedikit yang hanya menyebabkan terjadinya air surut dan air pasang. Masya Allah. Itu peranan bulan yang pertama terhadap bumi. Dan kemudian peranan yang kedua, karena rembulan ini adalah anak buah matahari yang disebut dengan satelit. Satelit itu artinya pengiring. Satelit alam ya, satelit itu ada 2. Ada satelit alam, itulah rembulan, satelit bumi. Tapi ada lagi namanya satelit buatan, satelit teknologi. Itulah satelit buatan itu, satelit Palapa, satelit-satelit lainnya yang dibuat oleh Prancis, Amerika, India, Israel, dan banyak lagi. Iran bahkan telah mampu membuat satelit. Nah, ini namanya satelit buatan. Ya, kenapa disebutnya satelit? Dia juga mengelilingi bumi. Luar biasa kaum muslimin yang berbahagia. Ini ayat Al-Quran ini bercerita tentang matahari dan tentang rembulan. Nah, tentang matahari, apa indahnya? Matahari ini juga mempunyai daya tarik kepada bumi. Nah, bahkan menurut penelitian, dahulu bumi ini menyatu dengan matahari. Tapi karena perputarannya terlalu cepat, bersenggolan lagi dengan komet, ada bahagian-bahagian dari matahari yang terlepas. Bahagian-bahagian dari matahari yang terlepas itu tetap mengelilingi matahari sebagai induknya. Mengelilingi induknya matahari persis seperti orang yang tawaf di Ka'bah mengelilingi Ka'bah, yang membaca labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Seakan-akan dia bertasbih seperti itu.
tapi perputarannya itu memang persis sama. Bumi ini mengelilingi matahari berlawanan dengan arah jarum jam, dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri. Terus seperti itulah planet mengelilingi matahari. Nah, bagian dari matahari yang terlepas ini, planetnya itu ada 8, ya, mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Tidak masuk Pluto, sampai Neptunus saja. Kalau dulu orang menyebut Pluto. Pertanyaannya, kenapa saya tidak menyebut Pluto? Untuk kita ketahui bersama bahwa matahari kita ini sebetulnya kembar. Matahari kita ini sebetulnya adalah bintang yang terdekat kepada bumi. Di sebalik bintang ini ada bintang lagi. Nah, pertanyaannya, apakah nama matahari yang di sebalik matahari atau bintang di sebalik matahari itu apa? Nama bintangnya Alpha Centauri. Nah, Alpha Centauri ini juga merupakan matahari pula, mempunyai anak buah. Di antara anak buahnya atau planetnya itulah sebetulnya Pluto. Makanya Pluto itu menurut kesepakatan para ilmuwan tidak termasuk anak buah dari tata surya matahari kita. Yang dikatakan tata surya adalah matahari beserta 8 anak buahnya. Nah, berarti Alpha Centauri itu merupakan matahari tersendiri, juga merupakan tata surya tersendiri di antara anak buahnya yang mendekat kepada tata surya kita, Alpha Centauri. Nah, masih ada lagi anak buahnya yang lain, termasuk juga komet. Cuma komet ini jalannya kadang-kadang tidak beraturan, membentur antara satu sama lain, termasuk meteor. Tapi kalau planet itu jalannya beraturan. Di dalam surat Yasin ayat 39 juga ayat 40 ada informasi tentang falak, perjalanan benda-benda di langit itu. Yang dalam surat Yasin itu disebutkan kullun fi falaki yasbahun. Semua benda-benda yang ada di langit itu beredar menurut garis edar yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, karena peredaran seluruh benda-benda yang ada di langit itu beredar menurut garis edar yang sudah ditetapkan oleh Allah, tidak meleset sedikit pun, melalui perhitungan itulah orang bisa meramalkan kapan terjadinya gerhana, kapan munculnya komet Nemesis, kapan kumpulnya komet-komet yang lain. Dan banyak komet, ada yang 76 tahun satu kali, komet Halley namanya. Banyak lagi komet-komet yang lain. Kenapa orang bisa meramalkannya? Karena perjalanannya teratur. Kalau perjalanannya teratur, bisa dihitung. Nah, ini ternyata ilmu-ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Al-Quran. Kalau mau kita mencernanya melalui saintifik, seperti yang dikumandangkan di dalam kurikulum 2013 di Indonesia ini. Jadi ada namanya kompetensi inti spiritual, yakni tentang kerohanian, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kompetensi sosial, KI 2 namanya. Ada KI 3, scientific. KI 4 tentang skill atau keterampilan. Nah, KI kompetensi inti 3 ini scientific. Nah, disinilah masuknya ilmu pengetahuan itu. Kalau kita dalami, kalau kita awali dengan keimanan, dengan niat yang ikhlas, itu akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena matematika, ilmu fisika, biologi, dan ilmu-ilmu eksak lainnya yang kita pelajari, itu pada hakikatnya kita mempelajari sunnatullah. Pada hakikatnya kita mempelajari bukti-bukti kekuasaan Allah di alam semesta ini. Nah, demikianlah kaum muslimin yang berbahagia. Untuk sementara kita cukupkan demikian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini
menambah ilmu kita, menambah iman kita, menambah ilmu kita, dan menambah dekat kita dan kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim, dan menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah pula kecintaannya kepada kita. Itulah hidup yang paling indah, ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita juga mencintainya. Jadi kecintaan Allah itulah yang kita harapkan. Marilah kita bertawakal, berserah diri kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.